warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5A akan menjelaskan tentang pemanfaatan dana desa secara efektif sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi otonomi daerah. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fitri Eksanti dengan NIM belakang 114. Mari kita simak. Definisi otonomi daerah. Menurut UU Pasal 1 Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos artinya sendiri, dan namos artinya aturan atau undang-undang. Sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Yang kedua yaitu tujuan otonomi daerah. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu mendorong pemberdayaan masyarakat, mewujudkan keadilan sosial. Yang keempat yaitu pemerataan wilayah daerah, pengembangan kehidupan demokrasi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, itu adalah peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya. Indonesia Suratno dengan NIM belakang 115. Pengertian desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Sedangkan otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Menurut UU 6 tahun 2014, pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan pasal 19, kewenangan desa meliputi 1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul, 2. Kewenangan lokal berskala desa, 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah, 4. Kabupaten atau kota. Dalam memberikan otonomi untuk pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, economies of scale, artinya penyerahan urusan akan menciptakan efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam penyelenggaraannya. Kedua, akuntabilitas. Penyerahan urusan akan menciptakan akuntabilitas. Jadi, semakin dekat pelayanan yang diberikan pemerintah, semakin mendukung akuntabilitas. Ketiga, eksternalitas. Semakin luas eksternalitas yang ditimbulkan, maka semakin luas otoritas yang diperlukan. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi kali ini dengan topik hubungan otonomi daerah desa dengan kemajuan desa. Pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fakir Sidiki dengan NIM 101 911 133 190. Oke. Konsep sebelumnya yaitu otonomi daerah desa adalah konsep di mana pemerintah kabupaten memberikan kewenangan kepada aparatur desa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri secara mandiri. Karenanya, aparatur desa diharap bisa memaksimalkan potensi yang ada di desa yang berada di bawah pimpinannya. Alasan aparatur desa diberikan kewenangan oleh pemerintah kabupaten adalah karena mereka dianggap yang paling mampu dan paling mengerti
dinamika yang ada di dalam desa tersebut, apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dan masalah yang ada di desa tersebut. Oke, ada 5 faktor yang menjadi bahan pertimbangan aparatur desa untuk menjalankan otonomi daerah. Pertama adalah sosial budaya. Kita semua tahu bahwa desa itu sangat kental dengan budaya. Karena itu, aparatur desa yaitu kepala desa dan jajarannya haruslah membuat sebuah program ataupun kebijakan yang tidak mengganggu budaya yang ada di desa mereka. Karena pasti orang-orang desa tidak akan mau untuk mengikuti kebijakan yang berhalangan dengan budaya mereka dan menyimpang dengan budaya mereka. Yang kedua adalah ekonomi. Aparatur desa haruslah tahu kondisi ekonomi di desanya, di mana haruslah mereka menjaga agar kondisi ekonomi mereka, masyarakat mereka tetap stabil. Apabila terlihat ada penurunan pada tingkat ekonomi masyarakat desa, aparatur desa, kepala desa dan jajarannya haruslah turun ke lapangan untuk mencari tahu apa akar masalah dan segera mencari solusinya. Faktor ketiga adalah geografis. Oke, kita semua tahu bahwa banyak sekali di Indonesia yaitu desa wisata. Mereka memanfaatkan aspek geografis yaitu aspek wilayah, di mana misalkan sebuah desa dekat dengan pantai. Karena itu mereka membuat desa itu dengan desa wisata yaitu desa wisata pantai. Selanjutnya yang lain misalkan desa yang di gunung. Oleh karena itu pemerintah desa membuat sebuah desa wisata yaitu desa wisata kebun organik. Nah, itu contohnya. Selanjutnya adalah administrasi. Oke. Untuk administrasi sendiri berpusat kepada aparatur desa sendiri, yaitu di mana mereka yang melakukan surat menyurat ataupun yang menjalankan pemerintahan desa. Karena itu misalkan ada warga desa yang ingin membuat proposal dan ingin minta tanda tangan ke aparatur desa untuk sebuah program yang bisa membuat desa itu menjadi desa yang maju gitu loh. Kalau misalkan aparatur desanya itu lambat, kolot dan ya lemet lah kerjanya, nggak bisa lah. Harusnya aparatur desa itu menjadi sosok yang teladan dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada warga desanya. Faktor yang terakhir adalah faktor kesehatan. Faktor kesehatan ini tidak semata-mata saya masukkan karena saya jurusan kesehatan masyarakat, bukan. Faktor kesehatan adalah faktor yang general, universal. Jadi bisa dipakai di semua aspek. Saya cantumkan di sini adalah aparatur desa haruslah memperhatikan aspek kesehatan terhadap kebijakan dalam pemerintahan otonomi daerahnya. Karena apabila masyarakat desa itu tidak sehat, maka tidak akan mungkin ada sebuah aktivitas maupun sebuah program yang dapat dijalankan agar desa itu bisa maju dan tidak bisa maksimalkan potensi desa mereka. Karena itu, pemerintah daerah desa harus menjalankan otonomi daerah yang berwawasan kesehatan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Hidayah Santoso dengan di belakang 034. Pengertian efektivitas. Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan, baik tujuan individu, kelompok, dan organisasi. Efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Ada 4 kategori yang mempengaruhi efektivitas, yaitu 1. Sifat organisasi seperti struktur dan teknologi. Yang kedua yaitu sifat lingkungan seperti kondisi pasar dan ekonomi. Yang ketiga itu sifat karyawan seperti tingkat kinerja dan prestasi. Yang keempat yaitu kebijakan dan praktik manajerial. Untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, sehingga tujuannya tercapai. Yang kedua itu ketepatan waktu. Proses penyaluran dan penggunaan dana desa sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan. Yang ketiga itu sesuai dengan manfaat dana desa yang dirasakan masyarakat sebagai penerima program. Yang terakhir yaitu hasil sesuai dengan harapan masyarakat. Dasar hukum penyaluran dana desa, yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyatakan bahwa dana desa bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana desa diberikan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah yang diberikan secara bertahap. Tahapan pengalokasian dana ada 2. Yang pertama, penyaluran dari RKUN ke RKUD
haruslah dilengkapi dengan dokumen, yaitu A. Perda mengenai APBD Kabupaten atau Kota tahun berjalan. B. Atau Wali Kota tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa. C. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Kemudian, penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD haruslah dilengkapi dengan dokumen A. Perdes mengenai APB Desa tahun anggaran berjalan, dan C. B, yaitu laporan realisasi penggunaan dana desa tahap sebelumnya. Jadi RKUN adalah rekening kas umum negara dan RKUD adalah rekening kas umum daerah. Tahap yang kedua yaitu dilakukan setelah Menteri Dirjen Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyaluran dan penggunaan dana desa. Tahap 1 dan Bupati atau Wali Kota dan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap 1 menunjukkan paling kurang 50%. Hal khusus tentang pengalokasian dana yaitu alokasi formula sebesar 10% didistribusikan ke desa secara proporsional berdasarkan 4 indikator, yaitu jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Khusus untuk daerah pemekaran, apabila data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, dan luas wilayah desa yang belum tersedia, datanya dapat menggunakan data desa induk secara proporsional. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5A. Maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.